Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya pengen ngelanjutin aja yang kemarin. Kemarin kan materinya tentang masih pengujian hipotesis, cuman lebih ngarahnya ke pengantar gitu ya. Coba jelasin tentang ini itunya ya dan semuanya lah. Semoga sih semuanya dan semoga ke hati itu yang paling penting. Oke, nah kalau yang sekarang ini lanjutan mengenai how we can solve any or ya, banyak kasus lah gitu lah. So Inggris punten. Ya banyak kasus tentang pengujian hipotesis. Oke, nah mana ya? Oh ya, khususnya kalau yang sekarang lebih ke comparable hypothesis. Jadi lebih ke hipotesis perbandingan. Perbandingan rata-rata khususnya ya. Kemudian proporsi. Nah, seperti yang ada di layar itu ada rata-rata, ada proporsi. Nah, kemudian nanti ke depan bisa kita kembangkan juga pengujian parameter untuk satu rata-rata. Satu rata-rata itu artinya cuma satu populasi saja gitu. Contohnya misalkan kalau ujian akhir nasional dulu sih kan ada ini ya, ada istilahnya teh syarat nilai minimum ya. Nilai minimumnya harus berapa saya lupa. Misalkan contohnya 55 lah gitu ya. Nah, kemudian saya akan meneliti apakah mahasiswa di Indonesia, se-Indonesia itu dapat dikatakan nilai akhir ujiannya itu lebih dari 70 gitu ya. Nah, emang nggak ada kaitan sih 70 sama 55 tadi ya. Pokoknya pokoknya populasinya itu cuma satu kan, yaitu cuma mahasiswa di Indonesia saja gitu. Biasanya sih kalau populasinya cuma satu, dia akan dibandingkan dengan sebuah nilai gitu. Nah, beda halnya nanti dengan dua rata-rata. Dua rata-rata itu istilahnya dua populasi. Contohnya, apakah nilai ujian akhir nasional mahasiswa siswa Kota Bandung lebih besar dari Jakarta? Oke, nah itu kebayang mungkin ya harusnya. Jadi ada dua populasi, yaitu mahasiswa di Kota Bandung. Itu satu populasi pertama. Populasi yang kedua adalah mahasiswa di Jakarta. Arti populasi itu berarti seluruhnya ya, seluruh siswa yang ada di Kota Bandung kelas 3 pastinya. Gitu. Sama seluruh siswa yang ada di Kota Jakarta. Ya ke depannya kalau kita menerapkan si statistik ini itu nggak harus kita ambil semua data di situ kan, makanya kenapa ada sampling gitu ya, bisi capek, bisi mahal ting harga penelitiannya gitu. Maka dari sekian banyak, nggak tahu nih sekian berapa ratus ribu atau juta mungkin ya siswa kelas 3 yang ada di Kota Bandung itu bisa jadi diambil hanya beberapa saja, misalkan 200 sampel atau bahkan 100 sampel gitu. Nanti tergantung sama, balik lagi ya, sama tingkat kepercayaannya atau tingkat error yang diizinkan, apakah 5% ataukah 10%, kayak gitu. Oke. Oke, baik. Nah, ini dia pengujian parameter rata-rata populasi. Oke, ini adalah kasus yang pertama banget. Jadi, kita nanti kalau lihat rumus uji statistiknya pakai Z, artinya nanti kita ujung-ujungnya sih pakai tabel Z ya untuk menyelesaikan soalnya. Oke, ini kita coba breakdown dulu ya. Z ini tuh nilai hitung, H tuh hitung, Z hitung. Oke. Z hitung dia didapat dari sampel pastinya. Nah, X bar dari sampel dikurangi mu 0. Ya, ini lebih ke apa ya, rata-rata populasinya ya. Artinya kalau kita pakai uji Z, berarti rata-rata populasi itu harus diketahui dong gitu. Sama dibagi simpangan bakunya. Gitu. Nah, ini simpangan baku sampel ya. Oh, populasi deh. Simpangan baku dari si rata-rata. Ya udahlah kita lihat aja deh. Suatu populasi berupa, nah ini contoh soalnya. Suatu populasi berupa seluruh plat baja yang diproduksi oleh suatu perusahaan memiliki rata-rata panjang 80 cm. Nah, kita lihat dulu ya, 80 cm ini adalah populasi dengan simpangan bakunya 7 cm. Oke, jadi kebayang dari sampai soal ini aja data rata-rata populasi sama simpangan baku populasi udah diketahui tuh. Sesudah 3 tahun, teknisi perusahaan meragukan rata-rata panjang plat baja tersebut. Ya mungkin pas dilihatnya, nah asa nggak 80-an gitu ya, lihat pakai mata. Nah, pengen ngeyakinin, kemudian dia akan ambil hipotesis.
gitu, hipotesis diambil dari sampel acak sebanyak 100 unit. Nah, gitu. Oke. Jadi 100 unit itu diambil dari yang 3 tahun berikutnya ya. Kan kita kan mau mengujinya 3 tahun berikutnya. Dari populasi di atas dan diperoleh hasil perhitungan bahwa rata-rata plat baja adalah 83. Nah, berarti 83 ini adalah rata-rata sampel. Serta standar deviasinya tetap. Ya, berarti masih 3 ya. Ya ini gimana soal aja sih. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang plat baja yang dihasilkan itu masih sama di 80? Nah, gitu masalahnya. Pada taraf signifikansi alfa 5%. Oke, jadi intinya yang akan kita coba uji hipotesisnya adalah benar nggak sih kalau rata-rata panjang panjang ya ini ya, rata-rata panjang plat baja itu masih 80, nah gitu tanda tanya. Oke. Nah, seperti yang udah dibahas sebelumnya, kemudian kita untuk menjawab itu semua, kita pakai langkah-langkah pengujian hipotesis. Ya, setidaknya yang 5 inilah, gitu ya. Pertama, kita tentukan dulu hipotesis ujinya. Nah, sebelum kita menentukan hipotesis uji, kita juga harus tentukan dari sini, ini apa sih yang dibandingin? Apakah rata-rata atau proporsi? Nah, dua itu aja lah. Dua itu aja dulu. Oh, rata-rata. Karena ya jelas nih, rata-rata panjang. Nah, kan apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang plat baja? Nah, gitu. Oke, rata-rata. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, ini dua arah apa satu arah? Pengujiannya ya, pengujiannya apakah dua arah atau satu arah? Kalau dibaca dari sini sih, langsung ke pertanyaan kan ya. Nah ini, kemarin harusnya udah kebayang mungkin teman-teman ya, kalau pengujian yang sifatnya dua arah, atau dua pihak, atau dua ekor lah istilahnya gitu ya. Dua ekor, harusnya kalimat pertanyaannya itu tidak mengarah pada satu sisi tertentu. Lebih kecil, lebih besar. Enggak. Tapi adanya cuman tidak sama saja. Gitu kan. Kalau kita udah bilang, ya tidak sama. Kalau kan kebayangnya kan, ini kalau tidak sama tuh lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau lebih besar, lebih kecil, ditentukan, berarti itu udah bukan dua sisi lagi, itu udah satu sisi. Oke, nah berarti pengujiannya ada dua sisi. Kalau dua sisi, berarti untuk membuat hipotesisnya, nah, saya kayaknya gini deh. Nah, ini. Nah, untuk pengujian hipotesisnya, berarti kita setnya itu di sini, H1-nya. Gitu. Oke, kita tentukan ya H1-nya apa gitu kan. H1 ini kan dari soalnya, dari permasalahannya. Sekalipun secara bahasa mungkin atau secara teks dia terlihatnya mana sih? Oh, gini ya. Nah, secara bahasa mungkin dia lihat munculnya ini ya. Apakah masih sama dengan 80 gitu ya? Tapi kalau udah masuk ke pengujian hipotesis, sekalipun pertanyaannya ini di pengujian hipotesis mah jatuh-jatuhnya dia harus tidak sama dengan kan gitu. Nah ini. Jadi mu-nya atau rata-rata populasinya itu udah bukan 80 lagi gitu. Nah, gitu. Itu mau otomatis saja. Gitu ya. Karena yang sama dengan itu seluruhnya ada di H0. Titik 2 mu masih sama dengan 80. Nah, ini dia. Ini adalah pengujian. Nah, ini adalah rumusan hipotesis ujinya. Oke, sip. Nah, yang kedua. Nah, ini baru nih rada rame. Yang kedua adalah kita harus menentukan nilai tabel. Nilai tabelnya. Karena ini pengujiannya dua sisi, gitu ya. Kalau dua sisi kan gini ya, berarti ya. Cus. Nah, ini kan, ini daerah arsir ya. Ini juga daerah arsir. Nah, daerah arsir ini adalah daerah tolak H0. Ini juga sama, artinya dia tolak H0, tolak H0 gitu lah ya, TH0. Oke, ini adalah daerah penolakan H0. Besarnya berapa sih si arsiran ini teh gitu. Nah, kalau nilai alfa yang kita gunakan di penelitian 5%, berarti ini tuh adalah setengah alfa. Kenapa ya? Karena ada dua nih soalnya. Kalau satu sisi mah nggak usah digini-giniin, nggak usah disetengahin gitu. Tetap dia alfa aja gitu. Oke, nah kalau dia setengah alfa, berarti ini tuh adalah
2,5%. Ini juga sama. 2, aduh ini kenapa ya PowerPoint-nya ya? Ngegejet. 2,5%. Intinya alfa di sebuah tabel ini harus 5% gitu kan. Nah, ini ada arsir. Berarti ini 2,5, ini 2,5, biar totalnya 5 gitu aja sih. Oke, nah sekarang kita menentukan nilai Z tabel. Kenapa Z? Karena kita akan menggunakan uji Z. Uji Z itu istilahnya karena ya ini dulu tuh setahu saya uji Z digunakan jika simpangan baku populasinya itu diketahui sih, gitu. Nah ini kan diketahui kan simpangan baku populasinya. Jadi pakainya uji Z. Kalau nggak diketahui, nah nanti kita pakai uji T. Oke. Nah kalau pakai uji Z berarti nanti kita tabelnya adalah tabel Z. Bentar ya, dikeluarin dulu tabel Z-nya. Ini T, ini Z. Nah ini dia. Oke. Ya. Nah, sekarang gimana kita nyingkronin antara gambar ini sama ini? Sebenarnya apa sih yang dicari gitu ya? Nah, ini. Kita tuh sebenarnya yang dicari itu adalah, bentar, saya buka ini, biar ada jelas. Semoga ada jelas. Nah, ini. Tadi yang kita arsir itu ini ya. Nah, ini yang diarsir. Nah, ini adalah daerah tolak H0, gitu ya. Tolak H0. Ini pun sama. Kayak gitu sama. Ini setengah alfa, ini setengah alfa. Aduh. Gitu. Dan besarnya adalah 0,025. Ini pun sama. 0,025. Jadi 5% itu, atau ya setengah persen ya kalau di dua pihak, 0,025 ini adalah, nah ini tolong nanti dicatat aja, adalah 0,025 adalah nilai probabilitas. Oke, begini aja. Ya. Nilai probabilitas untuk penolakan. Nah, ini dia. Jadi ini itu adalah nilai probabilitas untuk penolakan H0. Sebenarnya sih yang kita cari itu adalah nilai Z tabel. Yang kita cari itu nilai Z tabel yang ininya. Oke, ini saya hapus dulu aja kali ya, biar ada enak lihatnya. Nah, yang kita cari itu adalah nilai Z tabel. Nah, ini. Nah, memang jawabannya 1,96 ya, tapi nanti saya coba terangkan 1,96 ini dapatnya dari mana. Nah, kita kalau menggunakan tabel yang Z ini, itu nilai arsiran ini tuh kan adalah ini ya, semua ini kan. Semua ini ya nilai arsirannya. Nah, sekarang permasalahan kita adalah kalau kita punyanya arsiran sebesar arsiran yang ini ya, yang dia dibatasi oleh, ya sebutlah ini Z tabel. Nah, ini Z tabelnya. Nah, oleh Z tabel, maka berapa sih nilai Z tabelnya gitu. Ini tuh berapa batasnya gitu. Berapa batasnya sehingga nilai arsiran yang ada di sebelah sini itu adalah 0,025. Nah, kemarin kita pakai kaidah ini kan, luasan ini tuh satu kan semuanya ya. Jadi tergantung tabel mana yang kita pakai. Tabel Z mana. Kalau saya pakai tabel Z ini, jadi caranya adalah ya udah arsiran ini tuh kan sampai sini kan. Ya, saya notate. Nah, arsiran yang ini tuh kan hanya sampai sini aja ya. Gitu kan. Nah, sekarang kita carinya arsiran yang ini. Sorry. Sekarang kita yang kita punya informasinya itu arsiran yang ini gitu. Dan ini besarnya adalah 0,025. Nah, sekarang kita cocokin. Oke, 0,025 itu segini. Berarti ini tuh berapa? 0,475. 0 gitu. Oke. Berarti nilai yang kita cari yang arsiran ini adalah 0,4750. Itu ya udah aja langsung deh udah ketahuan kan jawabannya. Nah, ini dia gitu. Oke. Nah, sekarang kalau ada case lain gitu, ada case lain, kemudian misalkan ternyata kita pakainya nggak setengah alfa ya, tapi alfa. Alfanya ada di sini, dan nilai alfanya misalkan dia adalah 10%. Nah, ini 10%. Maka berapa nilai Z tabelnya gitu. Ya udah, kalau kita pakai grafik yang ini,
ini kan yang diketahuinya ini aja ya. Nah, di sini doang kan yang diketahuinya. Berarti ini tuh kan 0,5 ya. Nah, nilai ini tuh adalah 0,5 dikurangi 0,1. Betul ya? Sama dengan 0,4. Nah, luasan yang ini artinya dia 0,4. Pertanyaannya, berapa dari sini sampai Z berapa gitu yang nilai arsiran ini 0,4 gitu. Ya, sekitaran sini lah ya. Oke, berarti dia 1,2. Oke, berarti ini adalah 1,285 lah ya. Misal 5. Ini harus diinterpolasi sih. Nah, gitu. Oke, caranya seperti itu. Makanya ketemu tadi 1,96. Nah, ini dia. Oke. Nah, udah beres. Kita coba highlight aja lah ini 1,96. Karena nanti 1,9 ini digunakan untuk membandingkan. Membandingkan. Oke, dengan Z hitung. Kalau saya nggak nulisnya H sih, kalau saya hit. Oke, ini adalah Z tabel. Nah, oke, Z tabel sudah ketahuan. Nanti dia digunakan untuk dibandingkan dengan Z hitung. Nah, Z hitungnya kita cari sekarang. Nah, ini dia. Z hitung rumusnya standar tadi cuma X bar dikurangi mu. X bar itu tadi ini ya, 83 ya. 83 dikurangi 80 dibagi rata-rata dari sampel ya. Ya, sampelnya. Oke, nah ini caranya seperti ini. Dapatlah dia 0,7. Ya ini mah udah dihitung lah ya. 0,7. Berarti kita tinggal masukin ke sini. Nah, didapatlah nilainya 4,29. Oke. Saya kepain lagi. Nah, sekarang Z tabel didapat 1,96. Z hitung 4,29 ya. 4,29. Tadi kan dibandingin kan gitu ya. Nah, dibandinginnya gini. Bikin grafiknya. Ini kan sebenarnya daerah penolakan ya. Gitu kan. Ini juga sama daerah penolakan. Nah, ini adalah nilai Z tabel, batas ini tuh gitu. Batas ini tuh adalah 1,96. Nah, gampangnya gini, Z hitungnya ada di mana? Z hitungnya itu ada kan di sini kan 0 nih ya. Nah, ini kan 0. Z sama dengan 0 kan. Ini Z sama dengan ya minus-minus lah gitu ya. Nah, berarti Z 4,29 itu ada di wilayah sini. Nah, Z sama dengan 4,29. Pertanyaannya adalah ketika nilai Z-nya di sini, dia termasuk di daerah apa? Gitu. Kalau ini yang diarsir ini sekali lagi, ini adalah daerah tolak H0. Tolak H0. Sedangkan yang nggak diarsir ini adalah terima H0. Terima H0. Yang ini arsir tolak H0. Gitu. Tolak H0. Oke. Berarti ya wes, berarti H0 ditolak gitu. Nilai statistik uji jatuh di daerah penolakan hipotesis. Jadi kita tahu dia ada di daerah penolakan atau enggak karena kita udah punya batas ini nih. Nah, ini dia. Kalau nilai Z-nya 5, terus nilai Z-nya yang hitung ada 4,29 ya berarti dia di daerah penerimaan dong hasilnya gitu ya. Jadi patokannya ini sih. Ini yang nantinya akan menentukan juga ini yang menjadi batasnya gitu. Oke, artinya kalau nilai Z hitung kurang dari 1,96 gitu ya, pokoknya ada di antara inilah gitu ya. Berarti dia masuk di daerah penerimaan. Tapi kalau dia nilainya lebih dari 1,96 berarti di daerah penolakan. Tapi kalau nanti saya dapat Z hitungnya misalkan adalah negatif 5. Nah, negatif 5 ada di mana? Ini nilai Z-nya berapa nih? Harusnya kalau dia itu simetris berarti nilai Z ini itu sama, cuman bedanya tandanya doang. Nah, gini. Ya karena dia simetris. Oke, yang di sini negatif A, yang di sini juga sama adalah positif A gitu.
Nggak mungkin ini negatif A, ini B gitu. Nggak ya? Oke. Oke, sip. Jadi di sini sudah ketahuan nilai statistik uji jatuh di daerah penolakan hipotesis 0. Maka hipotesis 0 ditolak. Apa yang ditolaknya? Yang ditolaknya ini. Coret, coret, tolak. Jadi yang diterimanya adalah ini. Gitu. Oke, ini kalau salah udah slide-nya. Oh, belum, Deng. Ya, nah ini dia, ini lebih ke penjelasannya. Jadi ini 1,96-nya ada di sini gitu ya. Sedangkan 4,29 dia jatuh di daerah penolakan 0. Oke, jadi kita simpulkan bahwa nah penyimpulannya gini. Penyimpulannya adalah H0 ditolak. Dengan demikian, ini mah tinggal diketik ulang aja lah pakai bahasa Indonesia yang baik, manis, dan rapih itu. Dengan demikian, apa ya tadi soalnya tuh? Aduh, ini soalnya kalau masuk ke soal udah beda lagi persoalannya. Oke, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata panjang plat besi pada 3 tahun sebelumnya dengan alfa penelitian adalah 5%. 5% ya? Ya, 5%. Gitu. Oke. Nah, ini adalah cara penyimpulannya. Jadi penyimpulan ini tuh bukan hanya di sini doang ya. Nah, bukan hanya di yang tadi tuh, yang nomor 5 kayak gini. H0 ditolak gitu. Nah, ini sebenarnya babnya bab keputusan sih. Jadi yang terakhir banget adalah penyimpulan H0 ditolak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perbedaan nilai rata-rata panjang plat besi pada 3 tahun sebelumnya terdapat perbedaan di sini. Terdapat perbedaan nilai rata-rata panjang plat besi pada 3 tahun sebelumnya. Dengan alfa penelitian ada 5%. Karena ini harus disebutkan sih. Ya, karena ini harus disebutkan. Nah, ini harus disebutkan. Ya biar penelitiannya tahu gitu. Oke, ini pakai alfa 5%. Gitu. Nah, pertanyaannya, kalau kita pakai alfanya 10%, masih diterima nggak hal satunya? Ya udah cobain aja. 10% ya. Berarti kalau 10%, oke. Ya, berarti kalau 10%, si nilai ininya berapa? Ini yang 5% ya. 5%, yang ini 5%. Nah, berarti 5% teh 0,05 kan gitu ya. 0,05. Ininya adalah 0,4 berapa? 4 0,495 ya. Ada ngeheng. 0,5 dikurangi 0,05. 0,45 bro. Astaga, kok 4 sih. 0,45. Nah, ini dia. Carilah nilai Z yang 0,45. 0,45. Nah, kayaknya di sini ya. 1,6 ya. 1,6. Oke, 1,6. Berarti ini 1,6. Gitu. 1,6. Ininya tadi kan nilainya 4,9 ya. Ya, berarti masih di daerah penolakannya. Oke, sekarang kalau tadi alfa itu nilainya 5% dan nilai Z hitungnya ada di berapa tadi? 1,9. Ya. Sekarang kalau alfanya digedein, ini adalah 1,6. Oke, berarti semakin alfanya besar, maka semakin nilai Z-nya kecil. Z tabelnya kecil. Jadi semakin ke sini. Gitu ya. Daerah penolakannya semakin gede gitu kan. Oke, berarti diterima terus kan? Berbeda gitu lah ya, kurang lebih ya. Tapi kalau alfanya dikecilin, misalkan kalau alfanya 1%, nah, alfanya 1%,
Berarti ini tuh berapa sih? Ini tuh adalah 99 0,5% ya. Nah, 0,5%. Nah, saya butuh kalkulator kalau gini-ginian. 0,5 per 100 dikurangi 0,5. Nah, 0,495. Berarti ini tuh 0,495. Carilah yang 0,495. 0,495. Nah, di sini ya 2,5-an nih. 2,55 lah. Berarti kalau di alfa 1%, nilainya 2,55. Nah, berarti semakin kecil alfa, kalau ini kan semakin besar ya. Semakin kecil alfa berarti nilai Z-nya semakin besar. Artinya kalau dia semakin besar, bisa jadi nilainya lebih dari 4,9. H0-nya diterima. Gitu. Ya, seperti itulah. Makanya kalau statistik, kenapa perlu dicantumkan ini? Karena bisa jadi di 10% dia ditolak gitu. Atau di 1% dia ditolak. Oke, gitu. Oke, baik. Materi yang ini udah habis. Oke, saya tinggal beralih ke slide yang selanjutnya. Oke. Nah, ini dia. Sip. Nah, oke, ini satu bahasan lagi tentang perbandingan. Kalau satu bahasan lagi deh. Ya di video ini cuma satu lagi sih. Oke, masih pengujian hipotesis, ada case-nya. Nah, sekarang masuk ke uji T. Jadi uji T ini kita gunakan ketika nilai simpangan baku populasinya tidak diketahui. Jadi benar-benar simpangan baku ini yang kita gunakan dari sampel. Gitu. Oke, rumusnya masih sama sih. Kalau tadi ini Z, ininya juga nilai apa ya simpangan baku populasi ya. Yaitu ini tinggal diganti aja sih sebenarnya. Oke, jadi masih sama intinya. Oke, nah ini dia. Ntar saya lihat-lihat dulu. Oke, gitu ya. Oke, baik. Ya. Kita baca aja case-nya. Uji yang digunakan, oke. Akan dilakukan pengujian terhadap sekelompok siswa dalam satu kelas. Nah, berarti ini cuma satu nih. Cuma satu doang. Satu populasi. Menggunakan metode pembelajaran tertentu untuk dapat lulus ujian dengan skor minimal atau masih sama dengan 70. Akan dilakukan pengujian terhadap satu algoritma yang telah disusun untuk dapat melakukan pembacaan big data dengan kecepatan eksekusi adalah 1 detik. Gitu ya. Ini case-case-nya lah. Akan dilakukan pengujian terhadap query yang telah disusun agar dapat membaca data yang melewati service dengan lama waktu eksekusi maksimal adalah 2,5 detik. Oke, ini kasusnya kayaknya bukan ini yang kita hitung. Masih ada nggak sih? Oh, ini kayaknya ngaco nih, dibalik kayaknya. Ya, ini dulu ya. Akan dilakukan pengujian terhadap dua metode pembelajaran, yaitu A dan B. Berarti ini adalah dua sampel, dua populasi. Dugaan hipotesisnya adalah metode pembelajaran A akan lebih dapat meningkatkan prestasi siswa dibanding metode pembelajaran B. Nah, ini kasusnya telah dilakukan penyusunan dua algoritma yang berbeda untuk pembacaan suatu paragraf pada suatu halaman HTML. Akan diuji apakah kecepatan pembacaan dari kedua algoritma tersebut adalah sama. Gitu. Oke, dan kasus-kasus yang lainnya. Jadi ini tuh memang lebih kita akan bahasnya ke perbandingan, masih komparatif hipotesis. Oke. Nah, ini juga masih sama, cuman yang berbeda adalah nilai T tabelnya. Nilai T tabel itu nanti didapat dari nilai alfa, derajat kebebasannya. Kalau yang kemarin, kalau nggak salah ya, kita tuh belajar derajat kebebasannya hanya dikurangi 1 gitu. Karena untuk satu populasi ya. Kalau ini ada dua pihak atau dua populasi. Sorry. Dua pihak ini, dan kasusnya ini adalah dua populasi. Berarti dia masuknya ini. Jadi dua pihak itu belum tentu dua populasi ya. Lupa, sorry. Oke, kemudian kalau kita bisa lihat ini adalah daerah penolakan pastinya. Konsepnya masih sama dengan yang sebelumnya. Ini yang tengah adalah daerah penerimaan. Nah,
Kalau kita diminta untuk, silakan buat syarat untuk H0 ditolak. Nah, kalau buat syarat untuk H0 ditolak, ya udah kita simpan aja sebuah nilai di sini. Nah, ini. Syaratnya apa berarti untuk ini? Berarti T tabel itu nilainya harus lebih kecil ya. Betul ya, harus lebih kecil. Ini T tabel, nah ini dibanding T hitung. Nah, gitu dia. Ini satu, tapi kalau mendapatnya di sini, berarti syarat yang ini adalah negatif T tabel ya, negatif T tabel. Negatif T tabel harus lebih besar, betul, dibanding sorry. Oh iya, saya T tabel duluan ya. Harus lebih besar dari negatif T hitung. Nah ini, betul. Kalau ini kalimatnya dibalik sih sebenarnya. Ini T hitung dulu. Jadi sama T tabel, kemudian T tabelnya. Kalau saya T tabel dulu. Gitu. Oke, jadi saya nggak terpaku sama ini. Pokoknya saya lihat gambar. Kalau mau ditolak berarti harus gimana gitu. Nah itu kita create sendiri si syaratnya. Gitu. Oke. Nah kemudian H0 diterima. H0 diterima ya udah berarti dia ada terletak di rentang negatif T tabel sama T tabel. Gitu. Oke, jadi ini adalah T tabel, negatif T tabel, dia di antara T tabel. Kurang lebih gitu. Nah, oke. Nah, ini adalah rumus T hitungnya. Jadi kita harus tahu rata-rata sampel yang dari populasi pertama, dari sampel pertama, sorry. Kemudian rata-rata sampel yang kedua. Oke, kemudian ini standar aja sih. Ini banyaknya sampel. Ini adalah simpangan baku dari sampel yang pertama. Ini sampel yang kedua. Kemudian nanti ya ini tinggal matematikanya aja sih. Gitu. Oke. Oke, kalau ini sih digunakan untuk dua populasi ya, dua populasi. Kalau yang satu populasi itu cukup seperti ini aja. Nah ini aja, ini satu populasi. Gitu oke, satu kelompok. Kalau ini dua kelompok. Nah gitu. Oke, sip. Oke. Nah ini dia. Nah ini untuk satu pihak. Oh iya, kalau yang ini sama ya. Untuk yang alfanya itu nilainya setengah alfa. Ini juga sama nilainya setengah alfa. Tapi kalau yang untuk satu pihak itu adalah alfa. Gitu ya. Mungkin itu nggak usah dijelasin lagi ya. Kenapa ini alfa per 2 ya? Ini harusnya alfa doang, bro. Seriusan, alfa doang. Nah, ini dia. Salah ya. Alfa aja. Karena ini ya satu sisi lah. Dia harus alfa, satu alfa doang. Nah, ini. Alfa. Oke, gitu ya. Oke, jadi kalau alfanya 5% penelitian, berarti nilai ini itu adalah 5%. Gitu. Oke, ini juga dia 5%. Cara nyarinya seperti yang tadi ya, seperti yang sebelumnya. Oke, jadi ya dari gambar, saya sih lebih senang lihat gambar aja, nggak usah kita menghafalkan ini gitu. Wah, kayaknya terlalu berlibat. Jadi udah aja gambar, kalau ini yang pihak kanan, ya udah pihak kanan yang diarsir. Nah ini kanannya. Tinggal tentukan, ini adalah nilai T tabel. Udah T tabel, nah berarti kalau mau ditolak, H0 yang ditolak, berarti H hitungnya harus di sini dong. Nah, itu tinggal dibandingin aja. Berarti T hitung itu lebih besar ya dari T tabel. Nah, gitu. Dan udah kayak gini doang. Kalau yang negatif-negatif itu yang pihak kiri. Oh iya, ini pihak kanan karena ada di kanan, ini pihak kiri karena ada di kiri. Gitu. Oke, lanjut. Ya, ini masih yang tadi ya, masih. Nah, ini nilai distribusi T-nya. Nanti saya upload ke e-learning. Kemudian, nah ini kalau nilai T tabelnya segini gitu ya. Nah, terus kita dapat nilai T hitungnya adalah 3, saya sih lebih enak, seriusan, lebih enak digambar. Jadi 2 koma itu di sini, nah 3 koma itu di sini. Artinya yang dibatasi oleh T tabel itu kan daerah penolakan kan, penolakan H0 kan gitu ya. Nah, berarti kesimpulannya atau keputusannya T hitung, kalau T hitung lebih dari ini, atau gimana ya? Ya pokoknya T hitung terletak di daerah penolakan H0. Sorry. Saya ulangin ya. T hitung ternyata terletak di daerah penolakan H0. Gitu. Maka ya udah keputusannya H0 ditolak. Gitu, oke. Aman. Ini juga sama kalau nemu yang seperti ini.
kemudian nilai T hitungnya ternyata dapatlah misalnya segini. Nah, dia terletak di daerah penerimaan H0. Oke, lanjut. Oke, ini soal 1, soal 2, soal 3. Oke, beres. Nah, oke, ini masih soal standar, belum masuk ke pengujian hipotesis, tapi kita ngebiasain dulu untuk membandingkan antara T hitung T tabel. Saya coba ambil 2 soal aja ya. Kayaknya saya sembarang aja kali. Ini 1, kemudian yang ini yang kedua. Oke. Ya. Oke, untuk 2 soal saya bikin ini aja dulu deh, biar enak. Ini yang soal 1, ini yang soal yang kedua. Saya pakai gambar. Oke, kayak gitu ya. Jika diketahui nilai T hitungnya negatif 2,34. Ini apa? Pihak kiri, pihak kanan ya? Ujilah pihak kiri satu kelompok. Oke, pihak kiri berarti ceret. Ini pihak kiri. Tapi nilai T hitungnya itu berapa? Oh, kita nggak tahu ya, apa di dalam apa di luar nih. Ya udah, tulis aja dulu. T hitung adalah negatif 2,34. Oke. Ujilah pihak kiri pada ukuran sampel 15 dan taraf signifikansi 10%. Oke, kita tulisin aja informasinya dulu. Alfanya adalah 10%. Kemudian banyak sampelnya ya. Banyak sampelnya itu adalah 15. Nah, itu dia. Oke, sip. Berarti T tabelnya adalah kalau T tabel pihak kiri itu jadinya negatif ya. Ini mau otomatis ini. T alfa N DK, derajat kebebasan. Di mana derajat kebebasannya adalah N-1 kalau satu sampel. Oke, kita lihat ya. Ini satu sampel itu harusnya N-1. Oke. Nggak ada di sini. Masa sih nggak ada? Ya, ini untuk dua sampel ya, dua kelompok. Kalau yang satu kelompok, nah ini N-1. Oke, N-1. Oke, ini N-1 berarti T tabelnya adalah negatif T. Saya tulis lagi aja. 10% itu adalah 0,1. Nggak usah dibagi dua ya, karena satu sisi. Titik koma, N-1. 15 kurangi 1, 14. Oke, sekarang kita harus cari nilai negatif T. Sorry. Nilai T 0,1 sama 14. Ya udah, bukalah tabel T. Ini, nah ini dia. Nah ini. Oke, saya pakai grafiknya yang seperti ini. Jadi kita cuma cari aja alfanya yang 0,1. 0,1 itu ya di sini menjadinya 0,9 sih gitu. Nah ini. Karena 1 dikurangi 0,1 gitu kan, 0,9. Oke, ininya 14. Nah, ini dia. Sip. 1,345. Negatif 1,345. Ya. Nah, 1,345 itu menjadi nilai Z atau nilai T tabel. Negatif 1,345. Pertanyaannya adalah, nilai negatif 2,34 terletak di mana? Nah, terletak di daerah sini. Oke, negatif 2,34. Oke, berarti ini kita udah bisa jawab. Berarti ini tuh adalah, kita gini aja sih jawabannya. H0 ditolak gitu. H0 ditolak. Nah, gitu. Oke, beres. Sekarang diketahui nilai T hitung 0,83. T hitung sama dengan 0,83. Ujilah pihak kiri dua kelompok. Ya, dua kelompok ya. Dua kelompok uji pihak kiri berarti gini. Nah, ini daerah penolakannya. Kemudian ukuran sampel 18 tuh lebih ke total ya. Totalnya itu berarti 18. Artinya kita T tabelnya berarti alfa DK.
DK-nya itu untuk yang 2 kelompok adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2. Ini saya nggak jelas ya. 18 itu simpel apa ya? Total. Oke lah, anggaplah ini total ya. Kalau total berarti T tabelnya adalah T terus 5%. Terus DK-nya adalah 18 min 2, 16. Nah, 5% nih. Dan dia satu pihak ya. Kalau ini dua pihak jadinya 2,5% ya nanti di si gambarnya. Oke, kalau itu 5%, kita berada aja langsung ke sini. Nah, ini 5%. Oke, dan kita cari 16. 16, nah ini 1,7459. Karena dia pihak kiri, berarti dia otomatis nilai tabelnya adalah negatif. Gitu ya. Negatif berapa? Negatif 1,7459. 1,7459. Nah, gitu. Oke, pertanyaannya, nilai T hitungnya 0, ya, tanpa negatif ya. 0,83, nilai tabelnya segini, negatif. Ada di mana ini? Ada di sini dong. Nah, di sini. Daerah penerimaan ya yang nggak diarsir. Oke, berarti nanti di sini kita tulis saja ini hasilnya ya udah terima atau H0 diterima ya sama aja lah. Terima H0 gitu. Oke, jadi untuk menjawab yang soal pertama ini gayanya kayak gitu. Oke, ada 2, ada 3. Ya. Oke, kita nomor 2 ya. Nomor 2 ini ya udah terakhiran aja dah itu. Diberikan 2 kelompok masyarakat yang diuji daya beli terhadap suatu produk kesehatan. Oke, nah ini kelompoknya ya, ini kelompok A, ini kelompok B, ini responden. Jadi ini tuh tabelnya nggak ke bawah tapi ke pinggir. Nah ini data yang didapat bla 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 akan diteliti apakah daya beli masyarakat kelompok A lebih rendah dibanding kelompok B. Alfanya sekian. Oke, pertanyaannya ini uji berapa kelompok? Ini uji 2 kelompok. Oke, saya highlight yang memang perlu. Kemudian ini, oke 2 kelompok. Kemudian ini ujinya berapa pihak? 1 pihak apa 2 pihak? Dari sini ya. Nah, ini dia. Oke, ini adalah 1 pihak. Kenapa? Karena ini udah menunjuk ke satu sisi tertentu. Kelompok A lebih rendah dibanding kelompok B. Kalau dibuat kalimat matematis, berarti A itu lebih rendah dari B. Nah, gitu ya. Oke. Ya, oke. Kayaknya udah cukup ini dan kita coba simpulkan. Nah, ini cara jawabnya gini. Hipotesis 1 misalkan ya. 1 hipotesis uji. Oke, karena ini bukan pakai Word. Yang kedua nilai Z tabel. Yang ketiga nilai Z hitung. Yang keempat keputusan. Yang kelima kesimpulan. Kesimpulan. Nah, kesimpulan. Oke. Udah dibanyakin aja deh. Oke. Ya, kayak gitu cukup. Nah, sekarang hipotesis ujinya apa? Hipotesis uji, teman-teman harus otomatis aja bikinnya H0, H1 aja gitu ya. Nah, gitu. Iya. Nah, untuk yang H1-nya, berarti dia, ini, kita kan ngisinya lebih dulu H1 ya, sebagai hipotesis penelitiannya kan. Isinya ini. Nah, ini. Yang dibandingin pastinya ada rata-rata kan. Kelompok A lebih rendah, berarti rata-rata kelompok A itu lebih rendah dibanding rata-rata kelompok B. Gitu. Otomatis yang atasnya ya udah ini aja. Ini mah otomatis nggak usah dihafalin gitu. Jadi ini udah otomatis sendiri. Nah, gitulah. Yang harus nantinya dicari itu lebih ke H1-nya gitu. Oke. Ya, ini udah beres. Kemudian nilai Z tabelnya. Nilai Z tabel kita mesti dapatnya paling dari sini ya. Dari sini. Kemudian ini satu kelompok, ini satu pihak ya. Satu pihak. Oke, saya gambarin dulu. Aduh. No. Oke.
Ya, lumayan lah, mending. Oke, ini satu pihak, bisa pihak kiri kayak pihak kiri ya. Oke, pihak kiri. Karena dia harusnya sinkron ya sama ini ya. Kurang dari, ini lebih di kiri. Nah, ini Z tabelnya berarti. Kok Z sih? Nah, ini Z apa T gitu? Oke, kita lihat dulu deh. Kalau Z itu karena simpangan baku populasi diketahui. Ini nggak ada nih, berarti pakainya uji T. Berarti ini adalah negatif, berarti T tabel ya. T tabelnya kita tentukan. Berarti negatif T didapat dari alfa, dk. Kebetulan dk-nya untuk dua populasi. Jadinya T alfa, titik koma, N1 ditambah N2 dikurangi 2. Oke, negatif T alfa. Alfanya berapa? Alfanya 10%. Alfanya 10%. Titik koma. N1 plus N2. Nah, N1-nya misalkan A ya. N1-nya A, ini ada 24. Kemudian N2-nya ada 30. Berarti 24 ditambah 30 dikurang 2. Nah, itu dia. Berarti T 10%, 52 ya. Kayak 52. Nah, inilah yang kita cari. Berapa nilainya? Ada nggak di 52, dapat nggak? Nggak dapat ya. Ya, ini sebenarnya bisa pakai Excel. Nanti ada di e-learning juga. Untuk yang Excel-nya, mana saya lupa, Kotretan. Di sini gitu. Ini masih soal ya. Oke, ini uji T. Nah, ini kita samain dulu kali ya. Coba lihat dulu. 10 di sini. 50%, 1%. 1% itu 99 ya. 99. 63, 65. 63, 65. 995. Berarti ini kayaknya di dua pihak ya. Oh iya, ini dua pihak, bro. Aduh, dua pihak. Oke, ini dua pihak. Berarti ya, ini segininya. Ya, intinya sama ya, kurang lebih. Cuman ini masuknya yang dua pihak. Tapi kita nanti mintanya sepihak. Kalau sepihak berarti ini tuh kan 0,5% nih. Ini tuh. Oke. Semoga nggak pusing ya. Ini gambarnya sepihak ya. Ini karena nggak digambarin aja sih. Tapi ini saya udah kasih keterangan dua pihak. Jadi ketika dua pihak dapatnya 1% alfanya, maka untuk nilai ininya adalah 63,65. Nah, kalau yang kalau satu pihak sih jadinya dia ini ya, dibagi dua ya. Oke, ya kurang lebih gitu lah. Oke, kalau mau nyampe 52 ya teman-teman bolehlah pakai peranggapan aja di sini. Kalau memang ragu pakai yang ini. Jadi 52 di alfanya tadi itu berapa? Alfanya itu adalah 10%. 10% berarti yang ini. Yang ini 52. Nah, ini masuknya 1,2987. Kayaknya kecil ya. 52. Ya, 2987 lah ya, sebutlah gitu, misalkan lah. 1,2987. Nah, gitu. Oke, berarti nilai tabelnya adalah ini. Kalau dia negatif, nah ini ya, karena dia ada di pihak kiri, berarti ini negatif, negatif, negatif. Nah, ini dia. Jadi nilai tabelnya adalah negatif 1,2987. Nah, jadi nilai tabel yang ini. Oke. Nah, sekarang kok Z sih? Ya, nilai T ya. Nilai T tabel, nilai T hitung. Oke, T hitung didapat dari rumus. Rumusnya yang seabrek tadi. Mana? Cus. Nah, ini dia. Rata-rata yang pertama. Ini udah ada nggak sih di sini? Lupa saya. Oh, ini ya. Ini kah? Oh ya. Nah, ini dia. 4990. Benar kah? 4990, 8792, 9940, 8264, 91. Ya, benar ya. Oke, saya ambil dari sini aja. Untuk X bar A, X bar B. Nah, ini.
Berarti ini adalah rata-rata dari ini, kemudian koma ini. Oke, dapat. Ini adalah rata-rata dari ini, koma ini. Ya, nah itu dia. Oke, berarti untuk atas, perhitungan atas adalah ini dikurangi ini. Gitu ya, perhitungan atasnya kayak gitu. Nah, ini yang atasnya. Oke, sekarang yang bawahnya harus tahu N1. N1 itu tadi adalah 24, N2-nya 30. Gitu. Kemudian simpangan bakunya, simpangan baku ya udah pakai rumus aja lah di sini. STDEF yang ke A, STDEF yang ke B. STDEF, duplicate ini. STDEF yang ini, yang A ya. Oke. Kemudian STDEF. Oke, beres. Oke, nah ini perhitungannya gimana ya enaknya? Oke, berarti kita pakai ini dulu aja, cari yang ini dulu deh. Cari yang apalah itu teh. Misalkan itu bilanglah si itulah ya. Si itu. Oke, dapatnya 1/N1. 1/N1 ditambah 1/N2. Nah itu. Kemudian yang ini gimana nih? Kayaknya bagian atas dulu aja kali. Oh ini ada kuadratnya. Ada kuadrat. Berarti ini dikuadratin sekalian aja. Power ini 0,2. Oke, beres-beres. Cus. Oke, N1 min N2. Oke, saya bilang itu aja lah. AB. N1 dikurangi 1. N1 dikurangi 1 dikali ini. Oke, sekarang N2 dikurangi 1. Kok N2 sih? N2 dikurangi 1 dikali simpangan baku kuadratnya. Nah, ini dia. Masuk. Oke, nanti dibagi sama ini DK ya berarti. Oke, langsung aja deh. Ini C-nya berarti ini ditambahkan ini. Ini ditambah ini dibagi N1 tambah N2 dikurang 2. Ini adalah C itu yang keseluruhan ada di sini aja. Nah, akarnya sebelum kita ngakarin, kita harus kaliin sama si itu. Nah, ini ya. Oke, sebutlah semua ini adalah apa ya? P lah ya. P. Berarti C-nya ini dikali dengan si itu. Nah, ini dia. Oke, berarti bawah adalah akar. SQRT dari ini gitu ya. Oke, mantap. Oke, berarti tinggal didapatkan nilai T-nya. T hitung adalah yang atas dibagi yang bawah. Nah, gitu dia. Oke, didapatlah nilai T hitungnya negatif 0,1645. Ya, negatif ya. Negatif 0,1645. Ya, gitu. Oke, keputusannya apa? Keputusannya kita bikin aja nih. Dia wilayah kiri. Nah, ini ya. Berarti ini tuh nilainya tadi T hitungnya, T tabelnya adalah negatif 1,29. Nah, udah gitu ya. Berarti nilai T hitungnya ada di wilayah sini. Penerimaan. Berarti keputusannya adalah H0 diterima. Gitu. Kesimpulannya. Oke, kesimpulannya adalah dengan demikian. Ini tinggal di apa ya? Tinggal nggak ada hafalan sih. Ini tinggal ditulis aja yang ada di sini. Dengan demikian, rata
rata-rata kelompok A sama saja dengan kelompok B pada taraf signifikansi penelitian 10%. Nah, itu dia. Kelompok B, ya itu ya. Oke, saya kecilin. Nah, ini dia. Oke, kesimpulannya dengan demikian rata-rata kelompok A sama saja dengan kelompok B pada taraf signifikansi 10%. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan dicoba aja untuk yang soal 1 yang belum, kemudian sama soal nomor 3. Kalau soal nomor 3 kita coba bahas sedikit aja ya. Ini masih yang tadi ya. Bodoh. Ya, oke, itu aja. Terima kasih untuk ya gitu. Pokoknya silakan dipelajari aja. Tolong kalau ada yang mau ditanyakan, enggak ya, kita di kelas ada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.